Kegemilangan Wali Songo, terus NU sebelum lembaganya sampai pasca kelembagaannya. Poin ketiga tentang realitas internal PMII menghadirkan problem keterbatasan ini. Kalau poin ketiga nanti dibahas terkait dengan ini Rakornas, jadi PB sempat melakukan koordinasi nasional, itu ada persentasenya gitu, kayak berapa persen PMII rata-rata mahasiswanya di kampus mana. Jadi kita bisa tahu kayak Bayangkara tuh hanya bagian kecil dari mayoritas kampus PMII gitu. Yang keempat kayak tantangan eksternal baik dari masalah nasional maupun internasional seperti apa. Terus yang terakhir tentang dinamika sejarah kayak paradigma gerakannya yang sudah dipakai PMII sama apa yang ditawarkan, karena memang di halaman terakhir tuh pengurus besar tuh menawarkan paradigma baru gitu kan, dan dia tidak memberikan nama apa itu paradigmanya gitu, tapi setidaknya ada poin-poin yang kira-kira akan ditekankan di paradigma itu. Jadi berarti ini sebuah proposal penawaran gitu, bahwa ini loh PB ngajuin paradigma, silakan teman-teman baca, teman-teman kaji, nanti ketika kongres disepakati atau tidak. Ini masuk pendekatan pertama yang jadi di PMII, bicara soal perubahan sosial. Ini maksudnya tadi yang sudah dibahas kan di era Orde Baru ya, kita udah tahu lah itu kan dari kajian-kajian komisariat, mau di Bandung mau di cabang, mau di diskusi ngopi-ngopi santai, kita semua tahu bahwa Orde Baru ya itu otoritarianisme dan mafia partisipasi publik. Artinya bahwa pada zaman itu, pada era itu ya sangat kiranya elemen-elemen kayak TNI, polisi itu sangat banget difokuskan gitu kan, sehingga partisipasi publik dalam artian seperti untuk mengkritik gitu, kayak LSM mengkritik ataupun mahasiswa-mahasiswa yang kiranya tidak sepakat dengan kesepakatan dengan kebijakan pemerintah yang ada, udah langsung ditangani langsung oleh TNI. Makanya jangan heran ketika zaman itu ya TNI sama polisi bisa masuk kampus. Mungkin sekarang yang masih berasa polisi masuk kampus cuma Bayangkara doang gitu kan, karena memang kampus polisi. Jadi ya gitu dah. Terus juga bicara soal 98 pasca gitu kan, bahwa demokrasi politik mensyaratkan reformasi dalam berbagai kebebasan masyarakat mengisi upaya mengatur negara. Nah, ketika pasca 98 kan bisa dikatakan revolusi lah gitu kan, rakyat sudah mulai partisipasi publik kayak membuat partai politik gitu kan. Terus dari semuanya tuh udah ibaratnya warga sipil lah istilahnya gitu, udah nggak cenderung dipegang sama TNI maupun polisi gitu. Nah, terus juga pasca 98 juga memasuki fase liberalisasi ekonomi. Nah, ketika kita sudah mulai terbuka nih kan pasca 98, maksudnya kayak perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia, terus juga lagi ramai bicara internet juga kan udah mulai masuk ke Indonesia, jadi informasi-informasi dari luar Indonesia udah mulai masuk ke kita gitu kan. Nah, seperti itu ketika informasi kebanjiran lah, kita banjir informasi kalau istilah komunikasinya. Nah, kita mengalami namanya disrupsi atau kegagapan ketika ada informasi terkait dengan ya ide-ide barat yang kira mungkin kita masih ini enggak banget itu. Nah, ini mulai bingung nih kita menghadapinya kayak gimana pada zaman itu gitu. Ketersediaan sumber daya dan akses warga Nadine juga sudah mulai terbuka gitu. Dan lanjut ketika fase perubahan geopolitik ekonomi dunia, dan ini juga berpengaruh bahwa muncul kekuatan baru kayak Rusia, Cina, India, sedangkan kekacauan perang di dalam dunia muslim. Ya, kita tahu lah kayak negara-negara semacam dunia pertama lah, kalau dalam istilah kode komunikasi itu di mata kuliah komunikasi global bicara soal percaturan dunia, ada pembagian dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga. Kayak dunia pertama tuh negara-negara yang menguasai ini sektor baik dari ekonomi maupun politik. Nah, itu ada Amerika dan Rusia. Nah, nanti di dunia kedua tuh ada negara-negara Eropa, gitu kan, terus kayak Cina, India. Nah, kita di mana? Kita di dunia ketiga. Berarti kalau istilahnya periperi. Jadi ibaratnya negara kapitalis pinggiran. Jadi ibaratnya kita negara kapitalis secara langsung kapitalis ya. Cuman
lebih ke kita menganut para negara dunia kedua. Di mana? Jadi kayak misalnya kita bergantung sama Cina gitu kan, kayak bicara soal ekspor impor. Oh iya antara situ. Nah, itu kita masih bergantung pada negara-negara maju gitu. Berarti kita menganut sistem kapitalis, tapi kita nggak berdikari ibarat ya. Kita nggak berdiri sendiri, tapi kita bergantung sama negara-negara besar. Disebut dengan istilah kapitalis pinggiran atau periferi. Dan kita juga ngerasain di daerah-daerah Arab gitu kan, perang-perang saudara kan kayak Suriah gitu kan, di saat negara-negara besar lainnya sudah mulai berkembang ekonominya, justru mah di dunia muslim kayak Arab, Suriah dan sebagainya justru malah konflik gitu kan, konflik kepentingan, bahkan konflik saudara gitu karena tidak aliran Islam gitu kan, Islam Sunni, Islam Syiah gitu kan. Justru malah dunia muslim malah makin mundur gitu di saat yang maju. Dan yang bisa ditangkap adalah kuncinya adalah memperkuat penumbuhan profesional dalam menghadapinya dan komitmen terhadap perjuangan sebuah komunitas bersama yang masih proses sebuah kompleks. Nah, di saat kita ibaratnya kan bagaimana dengan Indonesia gitu kan, ketika pasca 98 udah mulai informasi udah mulai terbuka, partisipasi publik udah mulai jalan. Namun di sisi lain juga kayak kita masih gagap dengan teknologi, terus juga di situasi yang negara mayoritas muslim pun juga kita mau nggak mau juga ikut turut terlibat gitu kan dalam perang-perang dunia muslim gitu kayak di Suriah atau masih Irak gitu kan. Berarti kita juga turut membantu gitu kan. Ini butuh yang namanya komitmen dalam perjuangan ketika di daerah posisi dua kutub yang berbeda itu. Terus selain itu tadi kan bicara soal perubahan sosial kan. Terus sekarang juga masyarakat tradisi. Nah di sini kita bicara soal konteks NU ya, bahwa ini lahir dari masyarakat tradisi itu jelas karena memang masyarakatnya ataupun anggota-anggotanya ya berfondasikan Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya dari Wali Songo gitu kan, dan penyebar Islam awal gitu kan, kayak sunnah-sunnah yang lainnya dulu dikembangkan oleh para guru di kalangan pesantren. Masyarakat tradisi ini ditopang oleh pengetahuan, pilar dan nilai. Dan maksudnya pilar ini dapat dikembangkan lewat tarekat, wirid, zikir, masjid, surau, langgar atau pesantren, makam-makam, keramat, menghormati guru, madrasah, dengan komunitas lokal yang merawat tradisi dan kerja sosial keumatan. Nah ini kan salah satu menjaga nilai tradisi NU kan, bahwa ya walaupun dunia mau sembojan apapun, ya NU nggak bakal lupa sama tradisinya. Ya kayak kita masih zikir, kita masih adanya pesantren, kita masih ziarah-ziarah kubur gitu kan. Yang mungkin kalau dihadapkan dengan kondisi sosial saat ini, mungkin orang-orang masih memperdebatkan Tuhan itu ada atau enggak gitu kan. Tapi kita ya bodo amat ya, kita percaya dan kita masih meneruskan tradisi-tradisi dari zaman-zaman dulu gitu, karena memang masih selain menjaga nilai tradisi juga ya ada keberkahan di situ lah gitu kan. Makanya sampai sekarang ya itu masih tetap ibadah akarnya itu tetap nggak tercabut gitu kan. Ibaratnya ketika pohon udah makin tinggi, udah makin banyak angin yang menerjang, teman, karena akar yang tetap ada, tetap kuat tradisinya, jadi nggak bakal roboh. Juga pengetahuan, bicara soal pengetahuan dan nilai-nilai masyarakat tradisi berfondasikan Aswaja, anak dia plus dari ladang Wali Songo di Jawa dan pengakuan Islam di Nusantara. Nah juga PMI juga nggak terlepas dari namanya yang Aswaja kan ya banyak ya, orang HTI juga bisa nyebutnya Aswaja gitu, dia juga ngikutin sunnah juga. Aswaja yang kayak gimana kan? Aswaja anak dia ini yang kita ikutin gitu kan, Aswajanya NU lah gitu. Plus sama dari ladang Wali Songo yang ada, banyak Islam yang banyak tulisannya anjing. Jadi kalau gue bahas semua, ini ternyata ada 50. Jadi gak ada bedanya. Mau diringkas setelah diringkas juga sama ya, banyak juga gitu. Makanya dibuat per section palingan. Ada yang ngebahasnya dulu kan, jadi ya apa-apa lah. Di sini juga memahami jati diri PMI juga poin terkait dengan mandat khalifatun fil ard. Kemarin sempat ditanya tuh sama Tia kan, karena emang walaupun dia istilahnya belum ke PMI, itu sempat kepo kan, maksudnya
dalam PMI itu yang dimaksud PMI sebagai kualifikator PLA itu apa? Nah gue yang belum baca ini gue bingung kan bahasa apa gitu kan. Padahal gue bahasa kenanya aja kan. Ternyata setelah baca ini apa yang gue omongin salah. Ngaco ternyata gue. Masa aja pas lihat responnya kok kayak kurang gitu kan. Nah ternyata salah ini. Ternyata bicara soal kualifikator fil art gitu kan, sebagai masyarakat tradisi ya PMI ya pengembangan sikap hidup yang tertanam jiwanya. Kenapa? Itu Kenapa? jadi kualifikator fil art dan khairu ummah. Kualifikator fil art maksudnya adalah dimensinya tuh meluas mendalam untuk bicara soal konteks dengan semesta alam. Jadi nggak cuma sekedar manusia tapi makhluk hidup pun juga kayak alam dan sebagainya pun kita harus memiliki hubungan gitu. Makanya PMI juga ada kabel minal alam kan, ini nggak sekedar manusia doang sama Tuhan tapi juga sama alam pun juga gitu. Hewan kayak mau air kayak apa kayak batu kayak gitu. Juga harus dirawat. Dan bicara soal rumah yaitu bicara soal membangun sikap hidup internal dalam komunitas dan sistem sosial. Kalau misalnya ada yang pandangan juga nggak apa-apa, cuman gue cuman paparin apa yang di sini doang sebenarnya gitu kan. Cuma kalau emang ada sanggahan ya nggak masalah, justru malah biar jadi diskusi gitu kan. Gue bukan dosen. Maksud gue Jadi pengen apa pun ini. Bob petenya kurang Keren aja PMI-nya. Kalau menurut aku mau. anjing. Kalau menurut Bang Fadil, keren doang. Sama masa kita Bang? Iya tahu. Kan kok coba dia tarik ke gua gitu loh. Gua bukan PMI ini gimana Bang? Kalau menurut pandangan Abang gimana tentang presentasi Bang Hafiz? Itu cukup bagus tuh. Iya sih. Keren nggak? Bagus banget. Kurang deh. Coba nih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jarwar. Lanjut ya. Terus yang paling kedua, kualifikator art bermakna bahwa PMI menjadi agen wakil Allah di muka bumi. Nah, Berat banget. yang kan ibaratnya orang memaknai kualifikator art dipikir cuma manusia sebagai pemimpin dunia, ternyata yang diemban ternyata PMI gitu kan. Sebagai pemimpin umat tuh. Berarti anak-anak PMI itu. Oh iya. Agen-agennya Allah ini. Wakil-wakil Allah nih PMI. Punya pengemban tugas itu sebenarnya. Jadi dah Bang apa bener? Kapok. Takut gua. Bermakna PMI menjadi wakil Allah di muka bumi di tengah arus sosial untuk dua hal. Ada dua hal. Pertama adalah merawat dan kedua memakmurkan bumi gitu. Kedua ya sebagai anggota PMI nggak cuma merawat tradisi doang, tradisi Islamianya, tapi juga memakmurkan bumi gitu kan. Berarti kan orang-orang yang monis juga berarti kan harus dimakmurkan, walaupun kita sendiri nggak makmur gitu kan, masih belum makmur. Masih prasejahtera gitu. Terus yang dimaksud merawat tuh maksudnya apa? Kayak tadi tuh menjaga kesinambungan dan keseimbangan bumi dari segala jenis yang rusaknya. Kayak misalkan ya kalau konteks kata Adin mah nih melawan kapitalisme nih, cukong nih kan, perusahaan-perusahaan yang kiranya merampas lahan warga itu kan salah satu cara merusak bumi gitu. Nah PMI harus paling depan tuh. Apa kiranya ya audiensi. Depan gusur. Kalau emang harganya bagus ya udah. Gusur berarti. Terus juga memakmurkan, artinya adalah menemukan cara-cara baru atau menggunakan cara tertentu yang ada, mengupayakan kehidupan di bumi segala sumber daya alamnya, itu dan kemaslahatan kebaikan yang tetap dan pertimbangan keberkahan. Terus juga PMI sanggup menjadi agen dari khairu ummah, apa tuh? Yaitu menciptakan kualitas personal dan kerja sosial, menciptakan profesional dan sanggup mengemban Islam rahmatan lil alamin. Jadi kita nih sebagai wakil-wakil Allah nih kan, anjir beriamat ya, harus memperbaiki tuh kualitas personalnya gitu kan, yang sekiranya
karena kan emang nggak menutup kemungkinan, apalagi kampus Bayangkara yang notabene nggak semua orang lulusan pesantren, nggak semua orang ngaji. Tapi kan bukan berarti PMI menolak orang-orang yang nggak ngaji gitu, justru malah barangkali dia jadi ngaji di PMI kan, nyantri di PMI, buat Gus dia gitu kan, akhirnya di PMI jadi tahu Islam gitu kan. Tahu doang, dijalanin. Tahu doang. Ya itu kan apa nilai-nilai keilmuannya dari teman-teman yang udah nyantri, bisa sharing ke kita-kita yang buta gitu kan. Terus juga bicara soal amal ma'ruf dalam sistem sosial, itu maksudnya adalah peran serta dalam menciptakan dan menjaga kebaikan tengah arus sosial. Nahi mungkar itu adalah siap melakukan kontrol sosial terhadap sistem yang ada, menjaga peran ke khilafahan fil ardi, khususnya di Indonesia. Nah, ibaratnya kita punya dua tugas lah gitu kan, bicara dalam sistem sosial itu menjaga kebaikan di tengah situasi sosial yang ada, sama mengontrol. Jadi mengontrol kayak kebijakan gitu kan, karena kan berarti ada dua kutub nih, kita bicara soal pemerintah mengawasi gitu kan, bicara soal masyarakat ya kita menciptakan kerukunan gitu kan. Tugasnya PMI ini yang kiranya mungkin kita masih belum sadar gitu kan, bahkan gua pun juga baru tahu gitu, walaupun tahu juga itu dikerjain kan. Yang penting kan tahap awal dulu, yang penting tahu dulu kan, seenggaknya gitu. Ketika tahu kan lu tahu, jadi oh iya buat tugas gue gini, daripada nggak tahu sama sekali lu mau ngelakuin kegiatan apapun juga namanya orang nggak tahu kan, tiba-tiba diwajarin gitu kayak orang gila kan. Biar orang nggak tahu, cuma kalau udah tahu kan iya ya jadi mikir kan. Nah, terus masuk ke konteks sejarah NU. Lo mas banget gue ngebahasnya, soalnya gue juga nggak fase di sini gitu kan. Yaudah lah, karena cuman kerjaan gue cuman ngambil poin-poin pentingnya doang. Udah, tanpa harus punya keahlian khusus kan bicara soal sejarah NU, yang penting bisa nyari dia poinnya. Iya, udah apa dibagi dah. Udah pahamannya mah. Nah, bicara soal sejarah NU ini dibagi dalam dua fase, yakni fase pelembagaan dan fase pasca pelembagaan. Fase pra, jadi ibaratnya NU sebelum dilembagakan, jadi ibaratnya masih perjuangan kiai-kiai zaman dulu, sama ketika sudah ada NU-nya. Makanya bicara soal fase pra pelembagaan tuh identik dengan kayak sejarah Islam Nusantara, Islam masyarakat Nadien, dan sejarah NU itu sendiri. Banyak kan. Bicara soal Wali Songo nih. Wali Songo. Karena memang ya, ini bicara soal fase pra ya, pra kelembagaan. Bahwa masa dakwah itu sebelum. Nah, ini bicara soal masih kerajaan kan, pada zaman dulu kan memang Wali Songo masih kerajaan ya. Dan ini untuk fase dakwah nih awal di Kerajaan Demak. Setidaknya ada 3 kunci yang dilakukan Wali Songo ketika itu. Yang pertama itu membangun basis pendidikan Islam di pesisir sebagai pusat pengembangan pemikiran keislaman. Karena kan memang jalur dakwah Islam masuk Indonesia kan lewat pelabuhan kan, secara nggak langsung kan kalau tempat pelabuhan, karena dari Arab-Arab Gujarat gitu kan, yang pada pedagang-pedagang Islam pada masuk ke situ kan, akhirnya jadi dikenalkan ya warga-warga pesisir dulu gitu. Jadinya nyaut lagi bangun basis pendidikan mulai dari pinggir dulu gitu, pinggir-pinggiran pantai gitu kan, sambil nyorek jalan dan pantai doktrin Islam gitu. Islam loh gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua adalah membangun basis ekonomi di pesisir Pantura. Kurang tahu dah. Gua nggak tahu juga ada belum ya. Kan belum naik. Iya, makanya kali ketum. Nah, gue kata gua orang ini Milenium. buset. Kan itu wali. Iya, milenium. Wali nikah. Waliullah. Mancasan mau nggak bang? Pasang kamera. Ini Iya. Ini Wali Songo orang. ini bicara soal pertama itu membangun basis pendidikan, terus yang kedua juga membangun basis ya. Tapi lebih fokus pada ekonomi di pesisir juga, sehingga dapat nyambung dengan pelaku ekonomi. Ibarat teori-teorinya lebih kepada advokasi, ya kan, implementasi ideas. Nah, sekarang lebih kepada teoritisnya gitu kan. Dan
tadi untuk menjawab tantangan dogmatisme agama, makanya juga dalam PKT ini ada pemikiran Islam kritis bahwa ya Islam bukan cuma sekedar syariat doang ibaratnya gitu kan. Jadi ini kan ya ada Islam lempeng gitu kan, mengatasnamakan Quran dan hadis gitu kan. Dengan kita bicara soal Islam aswaja, ada tambahannya, ada ijma, ada qiyas gitu kan. Dan ada pemikiran Islam kritis bahwa ya sebagai seorang muslim juga harus membela kaum mustadafin, satu contohnya kan maupun tertindas gitu kan. Pada Islam yang beririsan dengan gerakan-gerakan sosial, itu tadi kalau teman-teman mau baca ini mau manapun dan semacamnya. Terus juga TNI juga menegaskan garis integrasi organisasi, yakni tidak anti terhadap negara tapi juga tidak pro terhadap negara. TNI berpijak pada kaidah agama dan kemaslahatan. Nah, ketika di paradigma harus balik ke syarat pinggiran kan lebih kepada anti terhadap negara kan, pokoknya apa kebijakan negara pokoknya udah merugikan masyarakat dah gitu kan, otoriter dah, makanya udah gua ambil sikap gua anti. Memang kalau ketika reformasi udah nggak bisa kayak gitu kan, makanya di sini dicondongkan gitu, nggak anti terhadap negara tapi juga nggak pro. Kenapa? Kalau misalnya lo dicondong ke pro negara, ya kita ibaratnya udah kayak ini aja, udah kayak anjing aja gitu kan, anjing piaraan gitu kan, piaraan negara gitu. Makanya di satu kita ngambil jalur tengah kalau bisa soal PKT, anti sama negara juga enggak, pro terhadap negara juga enggak, tapi bukan berarti nggak jelas, tapi PMI lebih berpijak kepada ini kaidah agama dan kemaslahatan masyarakat gitu. Terus juga kayak terma-terma perlawanan juga seringkali menciptakan kesalahpahaman dan implikasi yang kadang tidak terukur. Nah, kalau misalkan dikaji lagi kan, kalau misalnya soal perlawanan, tadi lawannya siapa gitu kan, kalau kita mau ngelawan, kalau Orba jelas gitu, kita udah tahu siapa lawan. Cuma kalau sekarang udah terselubung nih, udah bicara sistem gitu kan, makanya juga seringkali salah paham dan juga nggak terukur. Terus juga bisa kritik juga ke PKT itu juga bahwa paradigmanya dipandang menandaskan watak organisasi yang informal, dan satu sisi menandaskan kebingungan organisasi karena kegiatan organisasi tidak berorientasi tujuan, semuanya serba antara dan tengah-tengah. Nah ini yang ibaratnya mungkin di teman-teman gak cuma PMI Bekasi doang, yang mungkin di Bandung juga gitu kan, bicara soal bagaimana efektivitas PKT sampai hari ini gitu kan. Karena memang salah satu kritiknya ini karena memang nggak jelas ibaratnya, tengah-tengah pun juga bukan ibaratnya bukan moderat. Jadi ibaratnya apa yang dipegang di tengah-tengahnya ini gitu kan, jadi ibaratnya nggak ada tujuannya lebih kemana, jadi ngawang lah jatuhnya. Itu yang ibaratnya jadi kritik terhadap PKT gitu. Nah terus juga yang menjadi kesalahpahaman fatal ya gitu ya, bahwa pergeseran makna, ada pergeseran makna nih ketika PKT ini dirumuskan, itu ketika kepemimpinannya sahabat Nusron. Nah ketika itu di zaman beliau itu PKT dikembangkan dan lebih mungkin kalau menurut gue bukan dikembangkan, lebih kepada dikerucutkan dengan istilah penguasaan leading sektor. Terus juga kayak makna penguasaan dalam PKT itu disederhanakan menjadi penguasaan terhadap pos-pos negara yang mesti didesain oleh kader PMI. Kalau di PKT yang aslinya ibaratnya gitu, tadi kan kita udah bahas ya bahwa penguasaan yang dimaksud ini adalah bahwa partisipasi publik itu udah bisa menguasai negara, udah bukan bicara soal titipan-titipan lagi, tapi kayak dari orang-orang kalangan akademis pun sudah mulai masuk ke ranah negara. Itu yang dimaksud dengan penguasaan negara. Penguasaan negara ini bukan oleh kader PMI awalnya ya di pemikiran dasar PKT, tapi lebih kepada partisipasi publik terhadap negara untuk mulai terlibat. Tapi di sini lebih difokuskan kepada bahwa yang ngisi pos-pos negara ini harus kader PMI yang ngisi. Makanya istilahnya adalah leading sektor. Makanya cara pandang leading sektor juga ada 3 poin gitu kan. Pertama itu pemimpin republik maupun dunia profesional sebagian besar latar belakang mahasiswa. Yang kedua, pemimpin republik dan top leader mayoritas bangsa juga alumni organisasi Cipayung. Terus yang ketiga, pemimpin republik top leader kelas menengah sebagian besar berasal dari komunitas kampus-kampus unggulan. Nah, ibaratnya kenapa si sahabat Nusron ini bisa
mengerucutkan kepada leading sektor karena dia melihat bahwa menteri-menteri ibaratnya yang mengisi-ngisi pos-pos negara yang rata-rata pasti mahasiswa kan. Ibaratnya dia lulusan kampus gitu, lulusan universitas gitu. Jarang ibaratnya lulusan SMA, paling juga menteri kelautan waktu itu ya siapa? Iya, Susi. Dia lulusan SD. Cuma karena dia memang basic dia itu sebagai pengusaha dan sukses gitu kan, makanya dia bisa diangkat jadi menteri kelautan gitu kan. Satu cara pandang yang baru juga gitu. Di saat yang lain lulusan kampus luar gitu kan, ini lulusan SD jadi menteri gitu kan, berarti kan nggak berpatok pada lulusan gitu, lulusan kampus gitu. Tapi ketika sahabat usulan promosi leading sektor, ya dia melihat bahwa di sebagian besar pemimpin bangsa itu rata-rata mahasiswa, orang yang kampus. Terus yang kedua juga dari mahasiswa, berarti dari latar belakang mahasiswa yang menteri-menteri yang lulusan kampus, setelah diseleksi lagi ternyata banyak kan orang alumni Cipayung, orang PMI, orang HMI, GMNI, GMKI, PMPRI, rata-rata orang-orang berorganisasi semua yang masuk, yang ibaratnya ngisi-ngisi pos-pos strategis gitu. Jadi bukan latar belakang dia cuma kampus doang, lulusan kampus, teman dia ikut organisasi dan organisasi Cipayung. Terus yang ketiga juga rata-rata juga dari kampus-kampus unggulan kayak ITB, IPB, terus ada dari UIN gitu kan. Jadi ibaratnya kampus-kampus besar lah, UI gitu ya. Rata-rata kan bahkan ya presiden pun juga gak jauh-jauh kampusnya dari situ kan. Nah digantian dari IPB, terus ITB, terus mana lagi kan. Makanya akhirnya jika menguasai asumsi besarnya gitu ya, bahwa ketika kita menguasai kampus-kampus besar, cepat atau lambat akan menguasai republik, menguasai negara. Jadi ibaratnya asumsi kesimpulannya lah dari cara pandang ini bahwa kalau menurut kalau kita bisa PMI bisa menguasai kampus-kampus besar, berarti secara nggak langsung kita juga udah menguasai negara gitu. PMI misalkan kaderisasi di UI, terus kaderisasi di IPB, ITB yang ibaratnya kampus-kampus pencetak menteri lah sama presiden. Kalau kita bisa mengkaderisasi di kampus-kampus itu, secara nggak langsung lulusan-lulusan yang akan masuk ke pos-pos strategis. Itu mikirnya si Nusron kan, makanya lebih praktis gitu kan, lebih kepada ini, lebih ke sektor penguasaan pos-pos negara. Dan bahkan bukan cuma bicara soal menguasai republik, menguasai kampus pun juga dengan metode ini juga bisa. Terus ini paradigma menggiring arus yang ada di kepemimpinan sahabat Heri Haryanto ini. Nah, kalau dia lebih menekankan kepada kerangka teori sistem dunia yang merupakan salah satu varian dari perspektif Marxian di samping critical teori. Jadi kerangka teorinya dia tetap memakai tetap ilmiah lah gitu, dengan mengambil teori sistem dunia dari perspektifnya Marxis dari sekian banyak perspektif gitu kan. Paradigma ini lebih condong kepada bahwa arus global tidak mungkin dibendung atau dilawan. Karena itu yang harus dilakukan itu adalah ikutin arus, di mana pada suatu titik arus tersebut digiring sampai kepada pergerakan. Jadi menurut si Heri Haryanto ini, ya kita nggak bakal bisa ngebendung arus globalisasi. Berarti ya kita masih menjadi orang udik terus. Berarti gitulah. Kita tetap harus ya ada bagus ya modernisasi, ada bagus ya globalisasi. Tapi bagaimana caranya agar arus ini kita arahkan? Jangan arus liar, tapi harus kita arahkan. Kalau kayak kali biar biar nggak kebanjiran, berarti kita harus ngebuat aliran sungainya ini agar biar nggak kebanjiran kitanya gitu kan. Yang diarahkan. Jadi kita harus globalisasi ini kita arahkan sesuai dengan kepentingan kita dengan PMI. Dan makanya orientasi gerakannya itu adalah mobilisasi SDM untuk menguasai tim publik dan posisi strategis. Jadi dari paradigma menggiring arus ini yang ditekankan ke mobilisasi massa, khususnya massa PMI untuk menguasai opini publik dan posisi strategis, dalam artian ketika ada isu-isu besar yang harus dinaikkan atau tokoh PMI gitu kan. Ini tentang bicara soal asing, misalkan perusahaan-perusahaan asing udah mulai masuk ke Indonesia, terus kita harus kayak gimana Indonesia nih, harus bersekutu atau enggak. Pasti yang ibadah bicara soal itu pas tokoh PMI berarti gitu, yang nyohor
harus kadar PMI ini. Jadi secara nggak langsung PMI yang menguasai opini publik masyarakat gitu. Berarti apa yang pada informasi yang disampaikan di media secara nggak langsung itu buatannya PMI gitu. Dan juga posisi strategis juga harus diisi, nggak jauh beda sama leading sector. Tapi kalangan apaan nih, Cok? Persetujuan